23. Jadi di sini saya izin mewawancarai dokter tentang implementasi nilai empati dan komunikasi efektif pada profesi tenaga kesehatan. Jadi pertanyaan yang pertama, kalau misal nih dok ada pasien yang takut banget sama dokter gigi, nah gimana sih cara dokter membuat mereka tuh jadi lebih tenang dan mau untuk dilakukan perawatan? Biasanya sih saya ini ya apa yang membuatnya takut kita tanya dulu. Terus kita kita kasih tahu dulu caranya, jadi kita ngapain gitu. Terus menenangkan pasien juga, karena kalau pasien merasa takut tapi sebelum dilakukan tindakan itu mempengaruhi kondisi psikisnya juga. Kalau dia lebih tenang biasanya lebih nyaman, lebih tidak ada rasa sakitnya. Lalu yang pertanyaan kedua, kalau misalnya dokter mau menjelaskan prosedur perawatan kayak mencabut gigi atau menambal gigi ke pasien tuh gimana sih cara pasien tuh biar ngerti dan nggak bingung, apalagi mereka kan masih awam gitu kayak orang tua atau anak yang masih kecil gitu. Kalau untuk anak kecil biasanya kita bahasanya bahasa anak-anak yang mudah dimengerti dan nggak bikin takut ya. Terus kalau misalkan untuk orang dewasa sih ya bahasa sehari-hari aja, cuman giginya mau diambil gitu. Terus kalau mau ditambal giginya mau ditutup tambalan gitu. Oke. Lanjut ke pertanyaan ketiga, kalau misal pasiennya itu anak kecil yang rewel atau takut, gimana sih cara dokter komunikasi sama mereka dan gimana juga cara dokter tuh ngomong sama orang tuanya? Biasanya kalau untuk anak kecil yang masih takut datang kunjungan pertama kita ajak bicara dulu, terus mengenalkan alatnya dulu. Terus kalau misalkan masih baru pertama kali, nanti kita suruh datang kembali. Setelah dia udah lebih mengenal, udah nggak takut lagi, baru kita lakukan tindakan. Lalu pertanyaan keempat, apakah dokter tuh pernah ketemu yang pasien butuh perawatan gigi tapi biayanya tuh mahal dan pasiennya tuh merasa nggak mampu, terus gimana sih dokter ngomong sama mereka tapi kayak kita tetap kelihatan peduli dan nggak merendahkan mereka gitu? Biasanya sih kalau untuk masalah harga itu pilihan ya. Jadi misalkan pasien merasa kan sudah kita kasih tahu nanti biayanya berapa itu di awal. Terus nanti kalau misalkan pasien keberatan, kita bisa bilang untuk nggak harus di tempat kita gitu, bisa mungkin menggunakan asuransi di BPJS gitu yang lebih lebih terjangkau gitu. Jadi tapi tetap kalau sebisa mungkin gigi itu harus dirawat. Ini ya pertanyaan terakhir, pengalaman dokter nih kayak kan koas juga atau ada pernah kerja di rumah sakit atau puskesmas, misal dokter melihat teman dokter yang melakukan hal yang tidak sesuai dengan hukum kesehatan, itu bagaimana sikap dokter terhadap perilaku teman dokter tersebut? Kalau terhadap sejauh sih mungkin bisa ini ya kita ngasih tahu dulu gimana seperti sharing gitu dari yang terbaru